Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delon. Di sini saya akan menerangkan sejarah perkembangan komputer. Nama kelompok kami ada Muhammad Delon, kelas 10 TKJ 2, Elina Putri Febrianti, kelas 10 TKJ 2, Ria Miwani, kelas 10 TKJ 2, Kerim Julia, kelas 10 TKJ 2. Sejarah perkembangan komputer generasi ke generasi. Di tengah pesatnya perkembangan komputer dan teknologi saat ini, rasanya aneh ya smart bodies jika menemui seseorang yang tidak tahu dan tidak pernah menggunakan komputer. Komputer sekarang sudah mengisi seluruh relung kehidupan kita. Mulai dari untuk kerja dan belajar sampai untuk bermain, komputer sekarang ini juga sudah dilengkapi fitur dan aspek yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas lebih lanjut tentang sejarah perkembangan komputer, yuk kita definisikan dulu apa itu komputer. Sederhananya, komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Bentuk dan fitur komputer yang sekarang kita gunakan sudah jauh berbeda dengan komputer zaman dahulu. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Tiap generasi memiliki terobosan serta inovasinya yang memungkinkan komputer dapat berkembang pesat. Menarik bukan? Yuk kita simak smart bodies. 1. Komputer generasi pertama. Pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung tanpa udara sebagai sirkuit dan drum mengetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, sehingga mengisi seluruh ruang dan energi. Komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 m, dan tinggi 2,4 m. Komputer generasi pertama mengandalkan Medici layout, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh beberapa hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Komputer generasi pertama seperti ini, bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, untuk komputer generasi kedua oleh Elina. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Delon. Komputer generasi kedua tahun 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya.
Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik secara umum. Komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Komputer ini adalah gambar komputer generasi kedua. Selanjutnya, komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai tahun 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua ini mulai ditinggalkan. Pada tahun 1956, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Ini adalah gambar komputer generasi ketiga. Untuk komputer generasi keempat akan dilanjutkan oleh Ria Mirwana. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Erlina. Keempat komputer generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana seiring komputer kecil ini menguat. Karena dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Ini adalah gambar komputer generasi keempat. Baik, selanjutnya saya akan dilanjutkan kepada Kerin. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ria Mirwana. 5. Komputer generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Ternyata jauh sekali ya smart goodies. Wajah dan fungsi komputer yang kita gunakan saat ini dengan komputer pada awalnya. Sekarang, komputer menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi jangan lupa ya smart goodies, selalu gunakan sarana teknologi dengan pintar. Salah satunya adalah menggunakan teknologi sebagai saran pembelajaran agar belajar jadi mudah. Berikut adalah gambar komputer generasi kelima. Sekian, terima kasih. Selamat siang.